Dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang, Good News Family di mana saja Anda berada. Selamat banget Cek Indi bisa kembali hadir menjumpai Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Zona Bisnis. Dan seperti biasa diusahakan setiap bulan satu kali bisa ngobrol bareng dengan sibling yang actually sibuk, tetapi thank you banget masih menyempatkan waktunya untuk bisa bersama dengan kami, sharing di sini dan berbagi kabar baik buat Good News Family semua ya. Saya mau sapa dulu yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Saya mau sapa Miss Sylvie, apa kabar? Halo Kak, Iya, apa kabar? baik. Yes. Lagi di mana nih? Lagi di Bali. Di Bali. Nah, ini pasti terpisah karena ada 2 layar. Miss Tommy, Betul apa banget. kabar? Baik, baik Kak. Aduh, liatin tuh look so fresh gitu kan, senang banget. Fresh banget. Kalau Miss Naomi lagi di mana juga? Lagi di Bandung Kak. Di Bandung. Di Bandung dan Iya. Miss ada di Bali. Oke, ini menarik sekali. Kita punya satu tema yang cukup menarik di kesempatan siang hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya buat Miss Sylvie dan Miss Naomi ya, bersama dengan Good News sampai dengan saat ini. Bersyukur karena kita tetap bekerja sama dengan sangat luar biasa. Oke, kita punya tema yang cukup menarik sih, Gun Sol ya, dalam bisnis karena again, sebenarnya next kepengen ngobrol sih pebisnis wanita, cie. Karena beliau berdua ini masih sangat muda sih kalau dikompar dengan saya yang juga sangat muda. Oke, well, kita punya tema developing ideas ya. Ini dia. Siapa dulu nih? Miss Sylvie dulu deh ya. Kalau buat Miss Sylvie sepenting apa sih ide atau inovasi buat sebuah bisnis? Oke, kalau menurut aku sendiri penting banget ya, karena kan kita ada di zaman yang serba cepat gitu ya, Ya. apalagi zaman sekarang itu perubahan tuh sangat cepat terjadi gitu. Jadi kalau kita nggak ada inovasi, itu ya konsumen akan lebih memilih kompetitor gitu atau saingan kita yang sudah berinovasi dibanding kita gitu. Jadi Oh, buat aku itu, inovasi itu udah kayak, jadi nafas ya atau bagian dari, bisnis gitu. nafas dari sebuah bisnis. Oke, saya ke Miss Naomi. Silakan. Oke, sama sih itu ide inovasi itu penting Yes. banget buat kita sebagai pribadi ataupun bisnis kita ya. Karena kalau kita nggak berinovasi, kita nggak melakukan ide-ide yang baru, kita tuh ketinggalan zaman, ketinggalan kayak kayak ini di belakang saya kalau ketinggalan gerbong ya udah kelewat lah waktunya, kelewat bikin janjinya gitu ya. Kelewat segala sesuatu yang hal-hal besar yang sebenarnya bisa kita lakukan, tapi ya karena kita nggak berinovasi, kita nggak membuat ide baru, ya ya bisa kurang lebih goodbye Bisa lah terpilih ya. gitu. Oke, nah sepenting itu sih soalnya. Jadi awal dari sebuah bisnis pun juga kayaknya ide juga ya Miss Naomi dan Miss Sylvia. Betul, Ya betul. kan? Jadi diawali dengan sebuah ide, kemudian baru muncullah kita mau menjawab kebutuhan yang ada di sekitar kita itu dengan seperti apa gitu ya. Iya, Uh, betul. got it. Oke deh, ini dia. Terus kemudian kalau boleh digambarkan ide atau inovasi itu seperti apa? Artinya apakah dengan syarat tertentu atau bagaimana sih ke Miss Sylvia? Karena Miss Naomi juga punya apa namanya banyak hal karena di desain juga kan. Kalau Miss Sylvie di marketnya, silakan. Maaf Kak, tadi pertanyaannya apa Kak? Kalau digambarkan, jadi Oh, apakah ada syarat-syarat tertentu ide itu harus seperti apa, seperti itu. Harus begini, syaratnya oke. begini kayak gitu. Iya, sebenarnya ide tuh kalau menurut aku sih, nggak ada terlalu syarat yang gimana ya, maksudnya kita juga sebenarnya nggak harus mengubah
produk atau jasa yang kita berikan juga. Misalnya kita Inovasi ya di dalam hal ini ngejual ya. tas bayi nih Mm-mm, gitu ya, contohnya misalnya tas bayi. Jadi mhm, kita nggak harus berubah, bukan jadi jualan tas bayi lagi gitu. Jadi mhm, kalau menurut aku inovasi atau idenya itu bisa dari menambahkan fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini gitu. Misalnya kebutuhan saat ini banyak ibu-ibu bekerja. Jadi mhm, butuh tas yang bisa ada alat pendingin nih misalnya untuk mereka menyimpan ASI. Jadi mhm. sekarang istilahnya dengan cooler bag gitu. Jadi Ya. ada tas yang khusus untuk ibu-ibu bekerja tapi dia pengen tetap bisa mengasihi gitu ya, Mhm. mengasihi gitu. Jadi Mengasihi, betul. ya, jadi, dibikinlah ada cooler bag gitu, atau Mhm, misalnya ada tas-tas bayi juga untuk ibu yang misalnya ada colokan USB-nya nih gitu. Itu kan juga mhm. bagian dari Oh, inovasi yes. menambahkan teknologi untuk tujuannya memudahkan atau memberikan Mhm, kenyamanan untuk, eee user ya, atau mhm, pemakai dari, produk atau jasa kita itu, gitu. Jadi, kalau dari aku sendiri sih, contohnya itu ya. Jadi mhm, nggak mhm. harus mengubah, tapi mungkin bisa menambahkan fitur, fungsi, ataupun kualitas dari jasa atau produk yang kita berikan, gitu. Oke, menarik. Jadi menambahkan fitur tidak totally untuk mengubah semuanya, tetapi inovasi itu harus dimunculkan sekali lagi untuk menjawab kebutuhan ya. Dan pasti lihat sekarang ini demanya seperti apa gitu ya, Miss ya. Iya, Oke. betul. Well, Miss Naomi nih, sebagai desain biasanya seperti apa sih ngobrol ide yang muncul, inovasi yang muncul dari permintaan marketing misalnya, kemudian diolah seperti apa? Masih mute. Iya, untuk ya ide-ide baru tadi Mhm, perkembangan-perkembangan mhm, sesuai kebutuhan marketing ya mhm, tentu ya itu harus terus kita coba ya. mhm. Contoh, kadang ada ide-ide yang kita pikir sulit gitu ya Ya. untuk dilakukan gitu. Mhm, Dan tapi ya kalau nggak ngelakuin itu nanti kita ketinggalan ya, ketinggalan perkembangan zaman ya. Ya kita harus terus trial. mhm. Ya setiap kali trial keingetnya Thomas Alva Edison gitu. Asik. Dia trial bola Mhm, lampu berapa 1.000 kali ya? 1.000 kali gitu baru bisa menemukan itu gitu ya. Karena itu new invention gitu kan. mhm, Ya sama, ketika ngelakuin ide inovasi ini ya harus segigih itu dan sekuat itu dalam melakukannya gitu. mhm, Kadang kita merasa, oh baru nyoba sekali, 2 kali gitu ya, terus kayaknya ini nggak mungkin. Ya kita harus cek ulang lagi, nggak mungkin itu karena apa gitu. mhm. Eee, karena memang, misalnya cost-nya tinggi Mhm, dan demand-nya kurang, ya musti dianalisa juga gitu ya. mhm. Dan nggak semua invention atau inovasi orang lain juga perlu ditiru kita, dalam arti tanda kutip "ditiru kita", Ya. karena Mhm, kebutuhannya masing-masing gitu. Ada yang merasa, inovasi ini lebih bagus dari inovasi B gitu ya. mhm, Tapi ya kita harus harus terjemahkan yang kita butuhkan lebih ke mana gitu. mhm, Bisa jadi kita juga nggak ngikutin A, nggak ngikutin B, tapi kita bikin new trend lagi jadi AB gitu ya. Jadi mhm. harus terus diulik ya. Dan juga inovasi itu sebenarnya nggak harus, fungsi atau brand gitu ya. Mhm. Dalam proses kerja pun banyak yang kita bisa inovasikan. Mhm. Contoh sekarang zamannya tuh udah digital gitu ya. Yes. Digital dan contoh aja dari hal yang simpel soal Excel. Mhm. Excel kan zaman zaman dulu kita kalau mau share data kan harus kirim Excel-nya ya. Sedangkan Ya. kalau kita ikutin ikutin inovasi terbaru aja dengan pakai Google Sheet, kan itu bisa sharing data tanpa harus, mengirim Excel berkali-kali ke tim kita gitu. Dan itu Iya. inovasi itu udah ada. Yang Mhm. maksudnya ide itu ada orang yang Mhm. ngerjain, tapi Mhm. inovasi kalau buat aku adalah bagaimana kita put it into action. Oke. Ide-ide orang yang udah ada, kita bisa pakai untuk diri kita dan itu kita inovasikan, kita action-kan untuk Mhm. pekerjaan kita dan untuk keseharian kita gitu. Jadi akhirnya itu lebih
kitanya ya lebih lebih level up gitu ya. Kitanya juga lebih produktif dan sebagainya gitu. Nah ini put into action ya. Jadi memang kadang tidak melulu mungkin kita yang menginovasikan, tetapi kita ambil itu bisa sah-sah aja ya Miss Nomi ya. Iya, Tadi betul. saya tangkap satu hal, keberanian. Karena mesti memang kalau ini failed gitu ya, inovasi memang sekali lagi ini bisa ikut ke pertanyaan berikutnya sepertinya ya. Jadi mungkin bisa ceritain sedikit inovasi yang mengubah paradigma dalam industri bisnis. Dalam hal ini misalnya satu keberanian saya tadi tangkap ya Miss Naomi ya. Kita harus berani. Kadang kan mesti ngukur demandnya seperti ini kok kayaknya gagal. Gagalnya karena apa? Tapi mesti ada keberanian untuk apa namanya? Yang memberi nafas. Nah, ide-ide itu supaya tercipta, bisa direalisasikan, bisa didaratkan lah istilah seperti itu ya. Itu kan butuh keberanian. Keberanian yang mendorong itu apa tuh? Miss Naomi, boleh. Iya. Keberanian yang mendorong balik Yes. lagi tujuan kita apa. Gitu. Asik. Ya, kalau tujuan kitanya kita ragu-ragu sama tujuan kita, memang rada-rada nggak yakin ya begitu ada fail, kita jadi ikut oh, kita ganti tujuan deh gitu ya. Tapi ganti tujuan tuh nggak salah. Karena failure itu kan membuat kita semakin belajar, Yes. mengasah kita kan. Aha. Mengasah kita, benar nggak nih tujuannya ini gitu. Dan kalau kita merasa tujuan kita udah 80% benar, dengan failure itu bisa jadi kita memperbaiki sedikit tujuan kita jadi 90%. Terus kita perbaiki lagi, ada failure lagi, naik lagi jadi 92, naik lagi jadi 95, dan at the end, oh wow, kita menemukan fungsi atau tujuan yang benar-benar yang tadinya kita harapkan ini, dan itu bisa sering banyak ditemukan dari failure. Jadi ya pastikan ya kita gigih dan berani dalam ketemu sama fail itu gitu ya. Karena kalau kita ketemu failure ya itu udah kayak sahabat kali ya. Ya, Segala sesuatu betul, ya. Kalau mau sukses ya ada fail ya. Jadi udah betul. kayak paket dalam hidup gitu. Kayak ada yang apa namanya tidak selalu success story, tapi ada fail story aja. Fail story juga perlu ya, Miss Naomi ya. Iya. Ini Iya. menarik sekali ya. Jadi, aduh, apa nggak nyangka bakalan dapat jawaban seperti ini, tapi ini bakal jadi satu hal yang menarik. Miss Sylvia ada juga nggak cerita yang seperti ini juga? Kayaknya, aduh, gimana nih gitu. Misalnya, silakan. Masih Sebenarnya banyak ya kalau ngomongin fail. boleh, memang harus Iya. diceritain. Pendengar kita Kedengaran? kedengaran banget, jelas bagus. Oh ya, oke. Ya sebenarnya kalau ngomongin failure juga cukup banyak gitu. Ya tapi intinya memang yang tadi udah disampaikan juga sama Miss Nomi, kita perlu memberikan diri kita sendiri juga mungkin ruang gagal dan karena dari kegagalan itu kita jadi belajar ya gitu. Kalau aku mungkin awal-awal kegagalannya banyak sih, kayak misalnya salah ambil keputusan atau misalnya ya awal-awal dulu ya mungkin karena masih baru belajar jadi banyak nggak mengerti gitu. Jadi akhirnya Latih jam terbang. keputusannya salah atau iya karena jam terbangnya kurang jadi banyak hal yang ya kurang dimengerti gitu, akhirnya jadi, lama misalnya mau mengakseskan sesuatu, akhirnya jadi telat dan sebagainya misalnya gitu. Atau, mungkin dulu ya kalau zaman-zaman, kuliah misalnya gitu ya, failed mungkin ada failed di satu pelajaran atau apa gitu. Jadi, ya itu semua sebenarnya, sarana, tapi sesudah itu kita mau belajar apa enggak gitu. Maksudnya mau, waktu kita misalnya udah fail terus kita kayak, oh ya udahlah kita jadi takut gitu. Akhirnya kita jadi
nggak memperbaiki kan, tapi begitu Mhm. kita oke, kegagalan kita ambil dan kita ambil satu action yang tadi dibilang juga, ambil action, apa sih kita mau memperbaiki apa. Misalnya, Mhm. hal apa yang kita perlu perbaiki dari produk kita atau service kita gitu kan, sampai kita ketemu nih kliknya di mana gitu. Jadi memang kuncinya itu memang, terus berusaha dan jangan menyerah gitu ya. Berusaha dan jangan menyerah. Well, back in ke developing ideas. Biasanya kalau nemu ide atau inovasi itu circle yang biasanya diajak komunikasi siapa dulu? Biasanya munculnya dari mana dulu nih? Dari Miss Sylvie yang ketemunya dengan pasar, dengan demand begitu, kemudian dikomunikasikan dan kemudian dimasak, terus muncul seperti ini ke Miss Naomi atau bagaimana? Boleh dikasih ini sedikit bocoran kitchen-nya. Oke. Sebenarnya, Silakan. Mhm, berkesinambungan sih, ada juga yang mhm, dari aku, misalnya aku yes, temuin di pasar, mhm, ada juga dari tim, produksi atau R&D yang iya, mereka iya, nemuin di mhm, online misalnya, kan tim produksi sendiri juga suka searching-searching ya, mhm, cari-cari produk baru gitu kan di online. Jadi, siapa mhm, aja yang nemuin duluan, itu biasanya kita langsung bahas gitu, "Ih, mhm, ada ini nih, produk ini," gitu, "coba kita bikin," gitu. mhm, Nanti biasanya, atau misalnya nih kita kan juga suka ikut-ikut pameran ya, mhm. baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri gitu. Jadi, biasanya sesudah lihat itu, "Oh, ini ada inovasi ini nih, coba kita bisa bikin nggak?" Gitu. Lalu kita bahas bareng gitu. Jadi nggak selalu dari tim marketing sih, ada juga yang dari tim produksi juga gitu. Oh, membangun tim yang seperti ini yang ternyata emang butuh waktu yang cukup ya, cukup lama saya Mhm, pikir. Karena, ada juga kan yang kayak skip-skip, "Wah ini is not my duty," mungkin mikir, "Ya ini bukan bagian saya, bukan tugas saya lah developing kayak gini," misalnya. Ada juga kan, tapi saya lihat ini sangat luar biasa kalau misalnya dari mereka juga bisa ngulik di online segala macam ya. Well, Miss Naomi mau nambahkan? Silakan. Ya, kurang Mhm, lebih, seperti itu sih dan heeh. ya tadi ya kalau misalnya fungsi dan sebagainya itu kan Mhm, karena kebutuhan ya. Kita mhm, juga kadang kita nemuin ide tuh ketika kita mulai pakai barang-barang kita. mhm, Gitu, dan ketika dipakai misalnya gitu ya, salah satu barang kita kan ada tas ya, walaupun mhm, kita nggak punya anak gitu ya, tapi ya, kan semua orang pakai tas. Kita betul, cobain kan tas itu nyaman atau enggak, kuat atau enggak gitu, dan mhm, ketika kita pakai, ketika lagi trial lah ya, kita pakai nggak kuat, oh ini jadi ada ide baru nih, inovasi apa untuk membuat supaya bawaan ibu kan banyak ya. mhm, Berat juga gitu. Gimana tetap nyaman walaupun berat, terus kualitas seperti apa yang harus kita pakai di barang-barang kita supaya awet, mhm, tahan lama, durable gitu ya. mhm, Dan ya hal-hal seperti itu sih yang, kita coba temukan ketika kita pakai gitu. Ketika kita pakai, kita fungsikan, "Oh ini kayaknya kurang ini nih, oh kurang ini nih, oh udah bagus, oh terlalu bagus," gitu ya. Kadang juga ada yang bikin terlalu bagus gitu ya. heeh, Terlalu bagus dalam arti heeh, jadi apa ya, overprice gitu kan, ketika kita iya, membuat terlalu mhm, bagus mhm, gitu kan. Itu juga kita pikirkan gitu. Jadi mhm. banyak hal lah yang, kita lakukan untuk kita bisa melakukan inovasi dan perbaikan-perbaikan. Oke, kalau ketemu yang overpriced begitu biasanya yang dilakukan apa nih Miss Naomi? Yang dilakukan banyak, salah satunya misalnya Mhm, misalnya itu overprice untuk certain brand ya, karena kan kita yes, brand macam-macam. mhm, Ya tinggal tinggal kasih aja ke brand yang kelas atas ya. Yang memang oke, price is not a problem gitu, yang quality, maksudnya quality semua kualitas mhm, sesuai dengan pricing-nya gitu. Jadi, atau enggak ya ketika overprice kita pikir lagi, overprice itu karena apa? mhm, Karena kita proses kerjanya yang salah atau seperti apa gitu. Jadi kita ulik lagi, oh ternyata overprice-nya gara-gara kita sendiri gitu ya, mhm, yang melakukan proses kerja yang tidak efisien. mhm. Ya kita perbaiki proses tersebut gitu Analisanya ya, memang menyangkut semuanya analisa. pasti ya,
Memang Ya, harus terbiasa dengan rules sih Kang Soli ya. Kalau kita udah terbiasa di sana bakalan ngerti. Oh, poinnya, titik beratnya ternyata di sini kayak gitu ya kali ya Miss Naomi ya. ya betul. Ini menarik sekali. Kenapa Gus Muli? Kalau saya lihat itu dari dulu kami kerjasama ada dialog, kemudian pengembangan produknya, pengembangan itu tuh memang, wah, saya lihat benar-benar berkembang sih kalau saya boleh mengenal mereka berdua itu menyenangkan sekali. Jadi apa yang kita obrolkan ini memang benar-benar didaratkan dan dipraktekkan dan kami mengikuti perkembangan itu. Nggak ngerti loh. Jujur, Miss, kalau misalnya di online kan kita nggak ngerti kalau nggak kenalan. Kayak Little Friend udah tahu. Lama ternyata kalau boleh tutup muka nih, ini nih malu nih. Ternyata kenapa nggak tanya? Taunya cuman itu sebatas dari dulu kan Dialog Baby, terus lalu Snowbie yang gitu-gitu kan. Belakangan, nah ini ternyata ada Little Friend. Padahal udah ngerti, udah ada juga beliin kado temen ternyata tuh kan. Itu yang kadang nggak ngerti. Ini strateginya itu wah keren. Kadang sama saya mikir geleng-geleng kok ya nggak tahu ya. Padahal kan ngerti ada tetap ada linknya, ada garis merahnya kayak gitu ya. Ah, balik lagi ke ini, Miss. Pengalaman tentang ide yang berhasil begitu, kemudian seperti apa sih di level up, dikembangkan lagi atau seperti Miss Sylvie bilang ditambahin fiturnya begitu atau developing untuk sesuatu yang berhasil itu, kemudian bagaimana? Diturunkan atau bagaimana saya sendiri karena tidak di industri jadi industrinya industri jasa. Kalau kami mengembangkannya itu kata-kata terus. Silakan Miss Sylvie. Boleh cerita mungkin untuk ide atau inovasi yang berhasil, terus kemudian treatnya seperti apa? Agak ngelek ya, Miss Sylvia. Oke, aku dulu kali ya. Iya, siap. Miss Naomi dulu, Iya, silakan. inovasi yang berhasil ya salah satunya mungkin kalau aku boleh sedikit cerita tentang Little Friend itu ya. Banyak boleh, Banyak boleh ya. harus Ya, banyak, jadi harus banyak. Mm-mm. biar tujuannya ini aku pertama kali bahas bikin ini adalah aku pikir dulu sama si Cici nih. Walaupun Mm-mm. aku belum punya anak ya, tapi kan kita Mm-mm. pernah jadi anak gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Kenapa kita bisa jadi anak yang seperti sekarang gitu? Mm-mm. Eh, ya banyak orang bilang kok bisa sih anak muda, anak tuh lanjutin usaha orang tua nggak banyak loh gitu. Mm-mm. Dan Betul, itu kita yang bikin saya amazed juga itu sih, Miss. kita Mm-mm. lihat mulai dari situ apa ya kuncinya? Oh kuncinya adalah hubungan antara orang tua dengan anak yang kuat Mm-mm. Mm-mm. gitu. Nah, kita lihat ke masa sekarang sejauh mana hubungan anak sama orang tua. Aku lihat sekelilingku, anak nangis dikasih gadget, anak nggak mau makan dikasih gadget, gitu ya. Anak berisik waktu orang tuanya lagi sama Ngobrol. teman-temannya dikasih gadget, gitu ya. Dan semua berputar dengan teknologi dan maksudnya yang aku lihat ini kok Mm-mm. jadi bonding antara orang tua dengan anak tergantikan gitu. Mm-mm. Nah, disitulah ada keinginan untuk membuat suatu produk yang ini tuh parents itu harus jadi sahabat loh buat anak gitu. Dari kecil, dari sampai teenagers, sampai gede pun, sampai udah punya berkeluarga pun masih perlu sosok orang tua gitu. Jadi gimana itu bisa terjalin ya mulai dari sedini mungkin. Dan Mm-mm. kebetulan Tuhan menyediakan eh, dari awal kita memang berkecimpung di dunia baby gitu ya. Mm-mm. Dan dari awal itulah jadi berpikiran bagaimana kita punya mainan Mm-mm. mainan yang bisa mendekatkan orang tua dengan anak gitu. Jadilah lahiran makanya namanya juga brandnya Little Friends gitu kan. Little friend. Little Friends for your little one gitu. Jadi Mm-mm. teman buat si kecil gitu. Dan Little friend for your little one. Wah, keren. Ya. ya dan Mhm. dan hal itu yang membuat tujuannya udah bagus nih. tinggal tinggal ngelanjutin habis itu gimana caranya brandnya berkembang dan tadi ya mungkin pasti ada fail sedikit Yes. gitu ya dan tapi bagaimana kita terus tegar dan Mm-mm. terus
Saya lihat tujuannya mulia gitu, tujuannya Mm-mm, mulia mm-mm. dan Yes. apa sih yang mungkin salah satunya aku bisa sampaikan apa sih yang menjadi halangan ya buat kita di Little Mm-mm. Friend? Yeah. Mm-mm. Salah satunya innovation-nya tuh kepentok gitu, Mhm, kepentok dengan eh, teknologi di Indonesia gitu. mhm, Jadi salah satu langkah kita ya kita harus belajar dari teknologi di luar gitu. mhm. Kita belajar sebanyak-banyaknya teknologi di Eropa seperti apa, teknologi di Amerika seperti apa, di negara-negara tetangga. Ya. Dan cara edukasinya seperti apa, kita belajar dari orang ya. Itu pertama karena kan memang kita belum berkeluarga dan kedua memang ini sesuatu yang besar yang harus kita segera solusikan gitu. Jadi harus belajar banyak gitu. Dan ya disitulah mulai ada yang bilang, mungkin orang bilang, aduh telat, kamu brand Indonesia mana bisa kuat di educational toys gitu ya. Mhm, Ada mhm. orang-orang yang bilang gitu Oke, kan. ya. Mhm, Terus udah telat, udah banyak yang masuk gitu kan. Terus mhm, tapi di situ kita, kalau udah banyak yang masuk, tapi kenapa banyak orang tua tetap modelnya seperti itu gitu kan? Berarti mhm, kan kurang kenceng di mananya gitu. Dan itu yang menjadi oke, bukan tujuan yang salah, mungkin how we provide, gimana cara kita tunjukkan barang kita, gimana kita mengkomunikasikannya, mengedukasikannya, itu juga mungkin yang membuat kita kenapa belum dikenal, apalagi kita brand baru ya, belum dikenal mhm, gitu kan. mhm, Ya, ya hal-hal itu yang akhirnya ketika kita balik lagi, oke, tujuannya mulia nih, tujuannya bagus. mhm, Cuman caranya mesti diperbaiki ya. Di situ kita tetap semangat ya, gimana mhm, tujuan ini tetap tersampaikan, apa yang harus di adjust, apa yang mhm, harus dirubah dan mhm. eh, ya ikutin perkembangan zaman. Sekarang Ya. udah masuk teknologi, sekarang udah masuk ini itu gitu kan. Mainan juga udah luar biasa berkembang ya. Belajar dari situlah. Ini yang saya yang apa namanya membuat saya penasaran pertama kali Miss Naomi capturing adegan-adegan gini nih karena lihat begitu atau seperti apa? Tadi berangkatnya kan karena kedekatan dengan orang tua juga ya. Terus kemudian lihat Ya, juga beberapa bukan hanya fenomena tetapi ini terjadi di waktu kita di mall atau dimanapun tanpa sengaja bahkan mungkin saudara sendiri atau teman gitu kan. Lihat kondisi itu iya. berapa selang berapa lama kemudian muncul ide untuk create a little friend for your little one ini? Iya, mulainya mungkin waktu kuliah ya. Waktu Mm-mm. kuliah kan waktu Wow. mungkin lebih fleksibel. Mm, Terus kebetulan juga kuliah di luar negeri gitu ya. mm, Jadi bisa melihat dunia lebih luas lah apa yang terjadi gitu kan. Di sana bagaimana orang tuanya mendidik anaknya. mm, Beda banget tuh cara orang Asia sama orang eh, yang bukan Asia ya, cara mendidik anak gitu ya. mm. Eh, dan Boleh di sedikit situ ya bagikan ada nih Miss, nggak apa-apa buat belajar. belajar ya. Mm-mm. Kalau Asia tuh terkenal dengan memang harus akademik ya. Harus jago matematika, harus harus nanti ada jadi dokter atau jadi pilot atau jadi Profesi tertentu ya. profesi tertentu gitu ya. Sedangkan di sana tuh fun gitu ya. Mm, Anak tuh bisa develop skill mhm, mereka dari kecil ya. mhm. Jadi yang di-develop kekuatan mereka dari kecil. Oh, Sedangkan kalau di Asia yang di-develop yang kurangnya mm. Ya, gitu. Which is nggak semua anak kan suka ya. matematika, fisika, tapi harus kerjain PR itu, harus dilesin itu, gitu. Harus Ya. masuk ini, masuk itu. Namanya ini yang aku belajar juga sih, Mm-mm. mengejar sesuatu yang kita dari kekurangan, dari minus, Mhm. ngejar supaya plus itu berat banget. Ngejar ke titik nol aja berat, apalagi mau plus gitu. Tapi untuk kita sesuatu yang kekuatan kita, dari awalnya aja udah plus gitu. Jadi kalau mau excellent di kekuatan kita, itu akan jauh lebih bagus gitu. Wow. Dan itu orang-orang tua yang seperti itu tuh nggak banyak gitu. Dan ya Mm, mungkin itu yang aku rasain juga di keluarga ya. Ini mhm. sorry tadi Ci Silvi lagi nggak bisa gabung dulu, ada problem. Tapi ini diwakilkan pengalamannya soalnya bareng gitu ya. Orang tua kita tuh Siap.
Ini jadi bahas ke orang tua bukan ke inovasi nggak apa-apa ya kayak. Karena relate ini, Miss. Iya. Kalau nggak digabungkan ke sana, kita kan juga keberaniannya itu kan juga jadi minus. Kalau kita mengawalnya Iya, dari minus kan, ini nih relate banget. betul. Lanjut, Iya. Jadi Ran. dari kecil tuh kelihatan banget perbedaan aku sama si Sylvie ya. Mhm. Ya, anggaplah dari kita magnet yang satu kutub utara, yang satu kutub selatan. Jadi untuk melihat kelemahan kita juga kelihatan banget gitu. Mhm. Tapi parents kita bukannya bilang nggak pernah eh, lihat kelemahan kita ya, tapi mereka terus orang tuanya juga terus develop mereka sendiri untuk lihat kita tuh yang kekuatan kita. Ya. Kekuatan Naomi apa, kekuatan Sylvie apa gitu. Dan itu ketika orang tua ngelakuin itu, kita sebagai anak juga dikasih tahu, kamu tuh kuat di sini loh. Kamu kuat ini loh. Yang kelemahan kamu udah di backup sama cici kamu. Mhm. Kelemahan kamu udah di backup sama adik kamu gitu. Jadi you don't have to worry gitu, nggak usah khawatir gitu. Tapi bukan berarti juga kamu nyaman ya. Oh ada cici kamu loh yang bantuin, ada adik kamu loh yang bantuin gitu kan. Kamu juga harus minimal jangan minus. Minimal kamu di nolnya atau plus 1 lah, plus 2 gitu ya. Jangan minus supaya gapnya nggak terlalu jauh gitu kan. Mhm. Karena ketika gapnya jauh juga kan ada bisa jadi konflik ya. Kenapa Mhm. sih kok ngomongnya nggak nyambung gitu ya, mau ngobrol nggak nyambung karena frekuensinya beda gitu. Mhm. Makanya dua-duanya pun yang punya kekuatan juga jangan terlalu sombong. Kamu Mhm. mentang-mentang kekuatannya di situ gitu ya. Harus bisa dong ngajarin, khususnya misalnya aku gitu ya. Aku kadang ditegur, kamu kalau udah hebat di situ, bantuin cici kamu dong untuk juga punya kehebatan di situ gitu. Jangan Mhm. kehebatannya disimpan sendirian gitu ya. Jadi hal-hal itu yang orang tua sampaikan ke kita dan itu tuh dari kecil. Mhm. Jadi kalau mungkin banyak orang tua yang kadang ngiri pengen anaknya kayak aku sama si Sylvie, Mhm. bukan karena anaknya, tapi karena orang tuanya sendiri yang eh, berevolusi gitu ya cara parentingnya gitu ya. Mhm. Mhm. Aku juga kerasa gitu. Kadang kita sebagai parents atau sebagai mungkin di tempat kerja lah ya, sebagai Mhm. atasan gitu ya. Ya, Ke, kan ke juga tim jadi kerja tuh parent juga pengennya ya. betul. Ke tim kerja tuh kalau salah pengennya marah-marah. Pengennya tuh gampang banget bilang jangan, bilang gak boleh gitu ya. Mhm. Dan itu ketika ngerjain produk baby, ngeliatin cara parents yang bener tuh ngedukasi ke anak gimana gitu ya. Gak boleh ada kata jangan, gak boleh ada kata gak boleh. Jadi PR juga gitu. Saya mau jadi leader yang seperti apa Yes. Mhm. gitu. Jadi sambil ngelola bisnis yang Little Friend ini juga Mhm. sambil aku sebagai pribadi leader belajar aku jadi leader yang apa ya, jangan-jangan aku jadi leader parents yang otoriter atau parents yang everyday yes man. Itu Iya, iya. sih. Tapi keren banget loh. Ini saya jadi dapetin apa namanya, Miss Nomi, dari cerita ini saya dapetin jawabannya loh. Ternyata kekuatannya itu di tujuan, dan tujuan itu muncul karena keberanian. Keberanian yang muncul itu karena dari kecil sudah memang dilatih seperti itu. Ada di kekuatan ini, jadi beraninya itu di sana. Ya, Ya, mungkin dia akan ngadepin ini dan itu, tapi keberanian itu ternyata sudah dibangun dari kecil sehingga untuk memutuskan satu dan lain hal, untuk mengembangkan ide itu ternyata keberaniannya di situ, Solia. Jadi nggak heran sih, kok berani ya? Ya memang mesti balik lagi ke orang tuanya ternyata. Ini pengalaman yang keren banget loh. Nggak nyangka kan kalau ternyata relate ke sana. Miss Nomi itu, waduh, linknya itu yang klik gitu. Saya malah nggak kepikir ke sana loh. Ini satu apa? Saya pikir ini satu wisdom sih ya. Kadang hmm. saya bikin pertanyaan itu kan, gitu. Tapi ternyata bakal nyambung ke sana. Ini keren banget. Kenapa Gus Noli saya ngomong begini? Karena ini adalah produk baby. Dan again, saya nangkep tadi Miss Nomi ternyata juga tidak hanya produknya aja yang untuk mengedukasi. Itu juga berlatih sendiri as a leader. Nggak boleh ngomong jangan, nggak boleh kayak gini. Oh iya,
berlatih itu di usia yang begitu muda, latihannya luar biasa sekali. Well, Miss Sylvie, tadi sempat nge-lag ya. Jadi terus dibantu Sorry, jawab sama sorry. Miss Ya, Naomi. tadi sempat keluar. But it's Iya, okay. iya. Jawabannya keren banget. Kayaknya sudah dirangkap juga sih jawabannya. Apa yang saya pengen dengar juga dari Miss Sylvie, mungkin ada pengalaman yang berbeda tentang, oh iya, bagaimana tadi treat untuk pengalaman ide atau inovasi yang berhasil ya. Berhasil dan juga mungkin yang gagal. Saya ke Miss Sylvie deh. Sedikit biar komplit jawabannya. Oke, ini maksudnya yang di luar dari perusahaan kita atau yang masih dalam ruang Masih lingkup? harus di ruang lingkup yang emang ini kan berangkatnya dari pengalaman ya Miss ya. Mungkin bisa kadang tuh Oke, sesuatu yang oke. kita dapat secara Yang kita sempat alami ya. Mm-mm. Oke, kalau yang kita alami itu mungkin yang berhasil dulu ya. Mm-mm. Yang berhasil mungkin ya di perlengkapan bayi yang udah ada sampai sekarang ini gitu ya, dialog baby dan lain-lain. Dan kita juga sempat waktu pas pandemi itu kita ada bikin produk yang antibakteri gitu. Mm. Nah, ini ternyata cukup diresponnya cukup baik karena memang zaman sekarang itu kan mereka butuh yang lebih bersih, lebih higienis gitu ya, apalagi semenjak COVID gitu. Jadi begitu kita meluncurkan produk yang antibakteri ini diresponnya cukup baik gitu. Nah, mungkin kalau yang gagalnya kita pernah bikin juga tas anak ya, tas sekolah anak dulu kita sebutnya Dialog Kids gitu. Nah, ini kan ini tuh di luar dari ranahnya kita gitu, karena kita kan lebih banyaknya di baby gitu. Tapi kita bikin tas anak yang kita nggak ngerti nih dunianya berbeda gitu dan ternyata agak kurang baik direspon dan ya jadi pengalaman juga nih kalau mau bikin kayaknya mending di kekuatannya kita karena kita kan ngertinya mungkin ngertinya yang bayi-bayi gitu ya. Kalau yang udah usianya agak lebih besar itu kita mungkin masih harus riset yang lebih detail atau apa namanya atau lebih dalam tahu kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi dua ini yang mungkin bisa di-share yang jadi pengalaman pribadi sih buat kita, buat aku juga gitu. Yes, agar jadi apa namanya kalau developing atau berinovasi dengan produk itu tidak bisa meninggalkan hal-hal yang ada di sekeliling kita ya, yang lagi happening. Tadi saya nangkap antibakteri kan bukan berarti sekarang sudah tidak COVID terus kemudian tidak membutuhkan, tapi justru mereka justru aware terhadap hal itu kan. Justru ini mumpung lagi COVID-nya sudah bersahabat nih, ya sudah harus tetap kenceng kayak gitu kan. Itu memang harus tetap melek sama lingkungan bagaimana sehingga bisa developing inovasi dengan sangat luar biasa gitu ya. Benar ya Miss Naomi dan Miss Sylvie. Iya Oke. betul. Nah, ini keren banget. Jadi kalau saya dapetin sudah keberaniannya emang sejak kecil, sejak awal sudah dilatih untuk melihat kelebihannya. Saya dapat banget dari yang sampaikan Miss Naomi tadi ya, bahwa ketika kita melatih diri dari kekuatan, itu tuh nggak cuman kepercayaan diri kita juga yang terlatih, tapi kita berani ya. Tapi kalau dari kelemahan itu memang berat. Untuk ke 0 ke BEP aja udah kayak berat banget kan, apalagi untuk jadi plus kayak gitu ya. Oke, well, ada lagi nggak yang mungkin belum disampaikan tentang developing ideas? Mungkin ada tips-tips yang mau disampaikan buat Good News Family semua? Miss Sylvie lagi deh, nanti baru ke Miss Naomi. Boleh, silakan. Tips gimana mendevelop ide, mengembangkan inovasi segala macam. Iya, mungkin mau ditambahkan
pengen ini aja sih, kasih beberapa contoh mungkin juga, pendengar juga udah pada tahu ya atau, Mhm. Kakak juga udah tahu semenjak pandemi itu kan kita banyak, sekali perubahan-perubahan. Contoh Mhm. aja nih, kita bisa pakai Zoom ini gitu kan, mungkin dulu Mhm. kita nggak kepikir nih bisa ada Zoom. Ataupun, aplikasi-aplikasi online, sebagai contoh misalnya kita beli tiket, udah pakai, Mhm. aplikasi, nggak perlu ke tour and travel lagi gitu. Jadi banyak hal-hal yang memudahkan kita yang secara, tanda kutip ya mau nggak mau kita harus, adaptasi gitu. Mhm. Contoh lagi yang lainnya sekarang kita udah ada di industri yang namanya, artificial intelligence ya, Ya, atau AI. disebutnya dengan AI. Mhm. Nah, Mhm. itu juga kita sekarang, mudah sekali gitu mau cari apapun, sudah ada istilahnya tanda kutip, robot yang membantu kita untuk kita bisa Mhm. mencari itu. Mhm. Nah, hal-hal ini yang maksudnya kita juga harus tanda kutip mengikuti ya, karena, Mhm. perkembangannya sudah ke sana gitu. Jadi kalau kita nggak mau update misalnya dengan teknologi atau dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, ya kita pasti akan ketinggalan nih gitu. Mhm. Jadi, mungkin mau nambahin lagi gitu, pertama kita perlu, tahu gitu ya, mungkin kita Mhm. perlu membuka wawasan gitu. Jadi Yes. dengan kita ikut-ikut, seminar, kemarin juga kita baru ikut seminar gitu ya tentang, artificial intelligence itu, terus kita juga coba pikirkan gimana ya bisa diterapkan nih ke bisnis kita gimana ya caranya gitu. Karena itu semua sebenarnya memudahkan sih, Mhm. memudahkan kita gitu. Jadi membuat kita jadi lebih efektif dan lebih efisien sebenarnya kalau kita bisa memakainya gitu. Terus, juga yang kedua, juga ide-ide atau inovasi ini yang tadi sudah disampaikan juga sama, Naomi, Mhm. itu kita nggak perlu idenya dari kita, tapi, kita perlu ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Mhm. Jadi, perlu memodif apa yang sudah kita, lihat gitu dari, Mhm. orang sekitar kita. Dan yang terakhir kita perlu, ini sekalian summarize aja mungkin ya, dari Mhm. apa yang udah kita sampaikan tadi. Mhm. Kita perlu, punya keberanian dan, jangan takut untuk, mencoba gitu, jangan takut Mhm. gagal, karena kita nggak tahu kalau kita belum mencoba nih, kita nggak tahu hasilnya seperti apa gitu. Jadi Mhm. ya, dicoba aja dulu, ada ide, ada inovasi, terus, sering-sering, brainstorming mungkin gitu ya Mhm. sama orang-orang sekitar, sama tim gitu, minta masukan, apa sih kira-kira yang bisa kita, improve atau bisa kita perbaiki dari, produk atau jasa yang kita tawarkan gitu. Itu aja paling tambahannya dari aku. Wow, itu dia ya kalau mau apa, develop ide inovasi memang harus memperhatikan itu. Miss Omi ada yang mau ditambahkan? Udah lengkap ya. Udah lengkap. Oke deh, berarti dua-duanya mesti siapin, pesan semangat dan juga closing statement buat Good News Family semua nih. Ya, Miss Nomi dulu, silakan. ya. Mungkin penyemangatnya adalah belajarlah dari kegagalan kita ataupun kegagalan orang lain, Mhm. karena itulah guru terbaik. Dan untuk inovasi, janganlah berhenti mencoba. Yang penting adalah lakukan yang terbaik, lakukan ide-ide tersebut. Nggak apa-apa namanya mungkin sekarang namanya Me Too gitu ya, Mhm. atau ATM gitu ya. Tapi usahakan lakukan yang terbaik. Dan tadi banyak hal yang kita sebenarnya bisa tiru dari orang ya, tapi balik Mhm. lagi tujuan kita apa gitu. Kalau tujuan kita untuk niru yang viral gitu ya, Mhm. niru yang viral sebentar udah nggak viral lagi gitu. Kita akan nyungsep nyungsep bareng-bareng gitu. Mhm. Tapi kalau meniru lalu kita punya tujuan yang benar-benar kita dari dalam hati ataupun untuk menjawab eh, cost ya, untuk Mhm. menjawab sesuatu kebutuhan di sekeliling kita, kebutuhan negara kita gitu ya. Mhm. Pasti itu kita bisa bertahan walaupun badainya kencang gitu. Jadi pastikan kita semua punya tujuan hidup, tujuan bisnis,
tujuan usaha yang baik. Kalau belum baik, cari yang baik. Kalau Yes. belum benar, cari yang benar. Carilah yang tepat, yang kita akan tahu ketika kita punya tujuan itu, kita sama-sama bisa bertumbuh. Bisnis kita bertumbuh, pribadi kita bertumbuh, keluarga kita bertumbuh, orang-orang di sekeliling kita bertumbuh. Itu aja. Well, Miss Sylvie, pesan semangat, silakan. Oke, pesan semangatnya jangan pernah berhenti untuk belajar ya, karena selalu ada hal baru yang bisa kita pelajari dari siapapun dan dari apapun gitu. Jadi yuk kita buka mata kita lebar-lebar, buka telinga kita lebar-lebar untuk lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat hal-hal yang ada di sekitar kita, dan buka hati juga ya untuk kita bisa menerima perubahan-perubahan yang ada. Mungkin ada kalanya kita jadi nggak nyaman dengan perubahan-perubahan itu, tapi perubahan itu penting untuk mendewasakan kita dan untuk memajukan usaha kita gitu. Jadi tetap semangat untuk belajar, untuk berinovasi, itu aja. Wow, selalu Gensol ya dari obrolan singkat bersama dengan dua sibling. Senang banget, saya selalu dapat energinya meskipun mungkin saya tidak di industri seperti beliau berdua, tetapi saya percaya Anda pun juga mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat Anda ya. Finally saya Indi, undur diri bersama dengan Miss Sylvie dan Miss Naomi untuk Good News FM. Bisa Good News for You at 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Thank you.